Warga Indonesia di Hong Kong hari ini memberikan hak suaranya dalam pemilu 2024 dan secara teknis pemungutan suara akan dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui pos dan langsung di TPS. Untuk mengetahui kondisi pemilu 2024 di Hong Kong, kita tergabung dengan Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care. Halo, selamat sore Mas Wahyu. Selamat sore. Halo, Ya. Mas Wahyu, sudah nyoblos Mas hari ini? Saya nyoblosnya di Malaysia kemarin. Jadi Oh, kami baik. dari Mantau ke Malaysia terus ke Hong Kong. Oke, baik. Mas Wahyu, kami ingin tahu nih, karena Hong Kong ini kan merupakan salah satu dari 3 besar kota DPTLN yang paling banyak. Nah, antusiasme WNI di Hong Kong pada pemilu tahun ini seperti apa? Karena kalau kita berkaca sebelumnya di Malaysia ini kan ada penumpukan ya. Apakah di Hong Kong ini kondusif atau bagaimana Mas kondisinya? Nah, di Hong Kong yang berlangsung adalah sebaliknya ya. Pertama adalah karena ini dilakukan mepet dengan Hari Raya Imlek. Jadi masih banyak pekerja migran, teman-teman PRT kita itu juga harus tetap menemani atau melayani majikannya karena mereka masih merayakan Imlek. Terus yang kedua adalah karena ada perubahan metode yang dulunya sebagian besar melalui TPS dengan 70.000 pemilih, tiba-tiba di bulan Desember ditetapkan oleh KPU dibalik. Hanya ada 2.390 pemilih dengan TPS. Sementara transformasi ini tidak berlangsung semut, sehingga banyak teman-teman yang belum menerima surat suara sampai sekarang. Dan sebagian besar kemudian di antara mereka mendatangi KJRI Hong Kong tadi untuk memastikan apakah dia bisa mendapatkan hak pilih atau tidak, seperti itu. Itu situasi yang berlangsung di Hong Kong sekarang. Nah, tadi saya sempat jumpa dengan beberapa teman, mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya karena mereka mencek lewat dptonline.kpu.go.id, mereka temukan memang mereka berubah metodenya dari TPS ke metode pos atau surat suara. Tapi sampai hari pencoblosan hari ini mereka tidak menerima surat. Nah, ketika mereka ingin datang ke TPS yang disediakan di KJRI, itu juga mereka tidak otomatis untuk menjadi daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus ya. Harus dicek dulu, di cross check dulu alur suratnya. Ini yang saya kira membuat banyak teman-teman pekerja migran kita itu kecewa ya, meskipun di antara mereka masih bersedia menunggu sampai mereka mendapatkan hak pilihnya, seperti itu. Baik, Mas Wahyu, kalau saya lihat dari gambar di layar sepertinya terjadi penumpukan juga ya ketika ingin memberikan hak suaranya di TPS. Berarti penumpukan ini benar terjadi ya, Mas? Ya, penumpukan terjadi karena memang sebagian besar mereka yang tadi ada di ruang transit untuk meregistrasi itu, sebagian besar mereka adalah yang berubah metodenya ya, dari metode TPS ke metode surat suara, tetapi mereka ternyata tidak menerima surat suara sampai sekarang. Nah, di situ tadi kemudian ada cross check di mana alur surat suara yang mereka terima. Ternyata ada yang tidak terkirim, ada yang dikirim balik, dan kemudian tadi juga ditemukan bahwa masih ada pekerja migran yang sudah pulang itu masih juga menerima surat. Nah, ini saya kira menjadi problema ya dari teman-teman di Hong Kong, dan ini memang sudah kami prediksi sejak ketika PPLN kemudian didukung oleh KPU merubah metode yang sebagian besar sebelumnya adalah TPS menjadi metode pos. Ini sayang sekali, dan saya tadi lihat ada kontradiksi. Kalau di luar itu banyak berkerumun ya, tadi di ruang transit ini berkerumun, di beberapa jalan menuju arah KJRI itu berkerumun, tapi saya lihat di TPS itu sendiri suasananya malah senyap gitu loh. Baik. Jadi kan harusnya
apa teman-teman ini harusnya ada diskresi ya, seperti yang kemarin dilakukan di Malaysia. Di Malaysia kemarin itu ribuan teman-teman pekerja migran sejak pagi datang ke World Trade Center dan mereka sebagian besar adalah juga yang non DPT. Menurut jadwal itu mereka harusnya bisa memilih baru setelah jam 2, tapi dengan kondisi yang sangat crowded, ribuan orang memaksakan diri, ada diskresi dari penyelenggara pemilu untuk kemudian lebih awal, lebih awal untuk mereka kemudian bisa diproses di dalam mekanisme DPK, dan ini mengurangi sebenarnya kerumunan ini. Nah ini yang nggak terjadi di Hong Kong, meskipun memang jumlahnya tidak terlalu banyak ya seperti yang ada di Malaysia, tapi saya melihat gap tadi. Di TPS itu kosong, maksudnya ya hanya 1, 2, 3, 4 pemilih, tapi di luaran itu banyak sekali. Saya lihat tadi di bawah jembatan itu banyak teman-teman yang masih bersetia nongkrong di situ, di depan KJRI dan di belakang KJRI juga banyak. Baik, Mas Wahyu, berarti ini sebenarnya masalahnya di pendataan DPT dan juga ada masalah di sistem teknis pengambilan suara ya. Tapi kami menerima informasi bahwa kabarnya ada pengurangan TPS, Mas, dari 30 atau 40 TPS dikurangi menjadi hanya 4. Ini informasinya betul tidak, Mas? Benar, benar. Jadi KPU menetapkan dengan alasan ya mereka nggak dapat public space ya untuk menyelenggarakan pemilu dengan TPS yang banyak, kemudian mereka mengurangi itu. Nah itu sejak bulan November ketika kami dengar ada rencana untuk itu, kami sudah mengkritisi mereka. Seharusnya PPLN berkolaborasi dengan KJRI untuk effort ya, untuk berusaha keras mendapatkan public space seperti yang misalnya didapatkan oleh teman-teman KBRI atau PPLN di Malaysia, dia dapat World Trade Center. Nah ini nggak dapat. Nah inilah yang kemudian karena keterbatasan ruang di KJRI hanya dibuka 4 TPS. Nah inilah yang mungkin TPS masih dibuka nanti sampai jam, kalau tadi menurut pengumuman sampai jam 10 malam. Saya beberapa teman memprediksi sampai sore itu mungkin masih ada kerumunan di situ gitu. Nah ini memang penyebab utamanya adalah berkurangnya TPS dari 43 TPS yang direncanakan menjadi 4 TPS. Tadi TPS ada di lantai 2 dan lantai 3. Berarti dengan kondisi seperti ini jadwal pemilu di Hong Kong ini molor dari yang seharusnya ya, Mas. Jadi informasinya sampai kapan? Sampai jam berapa pemilunya akan berlangsung? Secara resmi tadi ada pengumuman ya bahwa itu diperkenankan sampai jam 10 malam ya. Seperti itu. Karena itu ada di wilayah akreditasi Indonesia. Jadi saya kira itu yang kemudian bisa kemudian mentolerir nanti misalnya kalau ada pemilih-pemilih sampai malam, karena ada di wilayah wilayah akreditasi Indonesia, dan saya kira PPLN dan PPLN juga sudah menetapkan waktunya seperti itu. Tapi yang saya kira menjadi concern adalah bagaimana teman-teman yang sudah banyak datang dari ini ada di kota, dan banyak teman-teman pekerja migran kita harus mencapai KJRI itu 1,5 jam. Ya. Ada yang hanya diperkenankan oleh majikan itu setengah hari bercuti. Saya kira pengorbanan teman-teman pekerja migran ini harusnya dihargai dengan segera memproses mereka ke dalam DPK. Tadi saya juga sudah mention teman-teman KPU dan Bawaslu juga untuk memonitor situasi di Hong Kong ini. Baik, Mas Wahyu, terima kasih atas informasinya mengenai bagaimana jalannya pemilu di Hong Kong. Masih ada beberapa masalah yang terjadi di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrancare, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore Mas, sehat selalu. Selamat sore.